Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Pada video praktikum kali ini kita akan melanjutkan di sesi video sebelumnya ya. Jadi di sesi video sebelumnya ini kita sudah membuat sebuah user flow untuk desain aplikasi Duitku ya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan membuat sebuah sitemap ya. Nah, jadi untuk membuat sitemap ini kita masih menggunakan tools whimsical.com ya. Jadi silakan rekan-rekan melanjutkan kembali proses yang sudah dilakukan pada video sebelumnya ya. Nah, di menu sebelah kiri itu kan kemarin kita sudah menggunakan flowchart shape ya, yang ini. Nah, sekarang kita menggunakan yang add mind map ini untuk membuat sitemap untuk aplikasi Duitku ya. Kita klik, kemudian kita simpan di sebelah sini ya. Kemudian kalau misalkan ingin menggeser kanvas bisa seperti ini ya. Nah, setelah itu kita ganti menjadi aplikasi Duitku ya. Duitku sesuai dengan judul yang sudah kita tentukan sebelumnya, yaitu desain aplikasi untuk aplikasi Duitku ini. Kita bold supaya lebih jelas. Nah, di sitemap ini atau mind map ya, ada untuk struktur horizontal ya. Ini nanti ke samping, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nah, kemudian ada juga yang vertikal, ini bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, di video ini kita menggunakan yang vertikal saja lah ya, supaya nanti lebih banyak prosesnya untuk membuat sitemap ke arah bawah seperti itu. Nah, yang pertama adalah apa dulu yang akan dibuat? Yang pertama, kita membuat sebuah tampilan untuk splash screen dulu. Splash screen ya. Nah, jadi seperti apa tampilan untuk splash screen? Rekan-rekan mahasiswa bisa melihat idenya di dribbble.com ini ya. Bisa kita cari splash screen itu seperti apa. Splash screen misalkan seperti itu. Kita cari. Nah, ini dengan kata kunci splash screen itu akan menampilkan beberapa tampilan yang menunjukkan splash screen. Nah, ini ya contohnya. Nah, ini adalah splash screen ya. Sini tampilan awal dari aplikasi pada saat kita buka atau kita jalankan splash screen seperti itu. Nah, setelah splash screen itu nanti kita membuat sebuah tombol ya, CTA atau call to action. Di sini bisa CTA button atau tombol CTA lah ya. Saya pakai bahasa Indonesia saja. Tombol CTA. Jadi tombol CTA itu misalkan daftar sekarang, contohnya ya, misalkan belanja sekarang atau input kode promo. Jadi intinya itu lebih mengarahkan pengguna atau user untuk melakukan sebuah konversi ya. Tombol CTA, call to action ya. Nah, setelah itu apalagi setelah splash screen berarti kita membuat sebuah tampilan untuk onboard ya. Onboard itu seperti apa? Jadi misalkan seperti ini nih, onboard. Ini juga hampir sama nih, onboarding illustration ya. Onboard. Nah, sambil saya jelaskan tadi CTA button. Nah, ini salah satu contoh CTA button ya. Ada pakai tanda panah, bisa juga misal get started ya, atau misalkan belanja sekarang, atau daftar sekarang, apalagi ya, input kode promo ya, misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian ini salah satu contoh misalkan onboarding nih. Nah, ini onboarding, jadi setelah tampilan splash screen selesai, itu akan menampilkan layar onboarding ini ya. Contohnya seperti ini. Nah, kan di sini ada tombol CTA ini, get started ya.
Seperti itu ya. Nah, kita lanjut lagi. Onboard, kemudian di dalam proses onboard itu ada yang namanya tombol CTA ya. Tombol CTA hampir sama dengan yang seperti ini, yang tadi ya. Ini juga kan ada ya. Onboard, kemudian ada tombol CTA-nya, get started ya. Sebenarnya bebas ya, kalau misalkan di aplikasi kalian ada yang berhubungan dengan finansial atau marketplace, bisa belanja sekarang atau daftar sekarang atau mulai ya, seperti itu. Itu termasuk ke dalam tombol CTA ya. Setelah tombol CTA, kita apalagi sesuai dengan yang ada di sini. Misal ini ada sebuah link ya, ada previews, ada next ya. Misal ini juga nih seperti itu. Di sini berarti CTA link ya. CTA link. Kemudian di onboard itu biasanya ada satu lagi, mungkin kalau mau ditambahkan, misalnya ada progress bar ya. Progress bar itu seperti apa? Jadi proses pada saat tampilan tersebut diklik, kemudian ada progress bar dulu, baru ke halaman atau tampilan berikutnya. Misal kita klik progress, kita search untuk keyword progress bar, apakah ada di sini? Nah, seperti inilah contohnya ya. Progress bar. Mungkin rekan-rekan sering melihat pada saat membuka sebuah aplikasi, kemudian ditunjukkan ke splash screen, kemudian onboard, kemudian ada proses seperti ini ya, progress bar ya. Seperti itu, bisa bulat, bisa horizontal, seperti ini ya. Nah, ini adalah yang namanya progress bar ya, seperti itu. Nah, setelah onboard, jadi apalagi nih, kita scroll ke atas. Setelah onboard berarti kita sign up ya. Ini ada proses sign up. Bentar. Ada proses sign up, kemudian input personal data ya. Kemudian ada input number ya, input number handphone di sini, kemudian ada verification ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita buat di sini di sitemapnya, misalkan di sini sign up atau daftar ya. Mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Inggris, terserah lah ya, bebas. Di sini misalkan nama lengkap. Nama lengkap, pada saat kita melakukan sign up, kita harus mengisi nama lengkap, kemudian email. Setelah itu ada password ya, kemudian ada CTA button, tombol CTA aja ya, disesuaikan dengan yang pertama. Kemudian ada tombol ada CTA link CTA atau lah link CTA ya, seperti itu. Link CTA ini saya ganti jadi link CTA supaya sama, atau CTA link juga sama lah ya. Oke, di proses sign up itu kita harus memasukkan nama lengkap, kemudian ada email, ada password, ada juga tombol CTA-nya, kemudian ada link CTA-nya ya, CTA-nya ya. Kemudian apalagi ya? Biasanya setelah itu kita geser ke atas. Link CTA ini sudah sign up, kemudian ada ini ada tadi ya, belum, ini input phone number belum. Oke, kita masukkan di sini. Berarti di sini phone number. Phone number misalkan input nomor. Kemudian apalagi
tombol CTA. Seperti itu ya. Sudah phone number verification. Setelah phone number itu ada verification ya. Verification. Jadi kita tambahkan lagi verifikasi ya. Verifikasi. Verifikasi. Nah, di dalam verifikasi ini ada apa saja? Kita lihat lagi. Verifikasi. Oh ya, ada input kode ya. Ada kode verification-nya. Verifikasi, kemudian input kode ya. Kemudian apalagi? Link CTA. Kemudian apalagi? Tombol CTA. Nah, seperti itu ya. Nah, ini prosesnya sudah mulai dari splash screen, kemudian onboard, kemudian sign up, phone number, kemudian verifikasi ya. Nah, setelah itu proses apa lagi kira-kira nih? Login ya berarti ya sekarang. Login account, bagian login account. Kita ke sini, berarti login ya. Nah, di proses login itu ada email ya. Kemudian ada untuk password ya. Kemudian ada untuk tombol CTA. Kemudian ada link CTA. Nah, seperti itu ya. Setelah login. Oke, login sudah ya. Jadi login, input valid user. Nah, sekarang ke bagian home ya. Home screen. Jadi kita tambahkan lagi di sini home atau beranda ya. Beranda. Nah, di dalam beranda ini kita tambahkan misalkan biasanya apa saja nih? Misalkan kita lihat ada di sini biasanya di beranda itu ada apa ya? Ada contoh yang lain gak ya? Beranda di wallet misal. Di beranda itu misalkan kita tambah proses mana ya? Oke, sebentar. Di beranda, oke. Oh, ya seperti itu. Nah, jadi di beranda itu kita bisa membutuhkan sebuah tadi apa ya? Beranda, nah seperti ini ya. Atau misalkan ada lagi yang lain, misalkan seperti ini. Ini juga bisa nih, jadikan referensi. Ada foto ya. Ada foto. Di sini juga sebenarnya bisa pakai foto ya. Foto berarti di sini kita foto profile ya. Kemudian ada nama akun ya. Nama akun nama akun, kemudian biasanya ada your balance ya. Your balance itu biasanya berkaitan dengan saldo atau balance ya. Saldo atau balance. Kemudian biasanya ada menu pembayaran nih, seperti ini nih ya. Hampir persis seperti ini tuh ada ya.
menu pembayaran. Oke, kemudian ada yang namanya ini navigasi ya, navigation bar. Kemudian apa lagi ya? Navigation bar. Ada lagi. Ini juga sama, navigation bar. Ada QR code juga, scan QR code. Oke, jadi kita nah ini ya di bagian saldo. Misal di sini untuk membayar ya. Bayar. Kemudian di sini biasanya ada untuk mengisi atau top up. Kemudian ada juga untuk scan barcode. Ya, seperti itu ya. Mana tadi? Nah ini ya, ada scan barcode. Kemudian ada top up. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu misal di menu pembayaran ya, kita lihat di sini misalkan bayar listrik, internet, e-money. Baik, di menu pembayaran kita tambahkan misalkan bayar listrik PLN ya. PLN atau listrik lah ya. Listrik misal bayaran. Kemudian internet ya. Internet, kemudian e-money. Kemudian apa lagi nih kira-kira? Tiket misalkan ya, atau PDAM lah ya. Kemudian tiket kereta api ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau di menu pembayaran ini bebas ya, disesuaikan dengan menu-menu yang akan rekan-rekan bangun ya, atau desain. Tapi ini sebenarnya sudah mewakili ya. Misal di sini ada BPJS ya. Kemudian untuk internet ada listrik, misal untuk Telkom ya, dan lain sebagainya, banyak tuh ya. Nah, itu adalah di menu pembayaran. Hampir sama seperti ini kan, banyak tuh ya. Kemudian satu lagi di navigation bar itu biasanya berkaitan dengan seperti ini ya. Seperti ini. Kita like dulu. Seperti ini ya. Ada yang namanya home, ada history, ada notification, kemudian ada profile. Berarti kita tambahkan home misalkan. Seperti itu. Setelah itu ada history ya. Kemudian saya geser dulu ya. Kemudian ada history, ada notifikasi ya. Notifikasi, terus ada profile ya. Nah, ini di bagian beranda navigation bar ya, di bagian navigation bar. Nah, setelah itu tadi di mana ya tadi teh? Home, beranda, menu pembayaran. Kemudian sekarang ke mana lagi? Ini sudah home screen. Oh, sekarang ke report ya. Report screen, berarti sekarang ke report lagi. Sebentar. Ya, report transaction. Report transaction history. Jadi
Jadi kita bikin di bagian sini itu ada yang namanya history ya. History itu untuk apa? Seperti kita ingin mengecek sisa saldo ya, kemudian mengecek mutasi, kemudian mengecek laporan, kan itu termasuknya ke history ya, sesuai dengan yang ada di sini nih. Report screen, report transaction itu masuknya ke proses history ya. History itu misal saya di sini info saldo atau misalkan balance ya, bisa history, kemudian ada mutasi ya, mutasi bisa ya, mutasi bulanan atau mutasi boleh lah, mutasi atau mutasi bulanan ya, boleh lah, mutasi bulanan atau mutasi harian, intinya di sini mutasi lah ya, mutasi per bulan atau hari, mutasi lah ya. Kemudian ada laporan atau report ya, laporan atau report. Seperti itu, misalkan mutasi per bulan ya, pilih mutasi boleh. Setelah itu di history itu ada yang namanya navigation bar lagi ya. Bentar. Navigation bar story. Oke, karena ini ke sini ya. So, okay. Nah, ada navigation bar di sini. Untuk lebih mudah kan nanti navigation bar itu hampir sama seperti ini ya prosesnya, ada home, history, notifikasi, ada profile ya. Jadi kita copy saja empat-empatnya, kita Ctrl C di sini, kemudian klik navigation barnya, Ctrl V. Nah ya seperti itu ya. Nah setelah history itu kita lihat apalagi nih, top up ya. Kita buat proses top up ya, top up atau isi saldo, top up ya, atau isi saldo boleh. Nah di sini biasanya ada enter nominal ya, kemudian jumlahnya berapa ya. Kemudian ada tombol-tombol yang lainnya ya, seperti itu ya. Oke, jadi di bagian top up ini top up berarti input nominal. Setelah itu jumlahnya berapa ya, kemudian ada lagi tombol CTA ya. Sudah top up, kemudian apalagi top up, kemudian ada check out ya, check out, kemudian ada input kode ya, top up, kemudian setelah top up itu ada check out ya, check out. Nah di check out ini ada yang namanya input kode promo misalkan, kemudian jumlah pembayaran, kemudian tadi apa satu lagi deh lupa, oh ini input ATM, ini juga bisa ya, input ATM, input method bisa. Oke, metode pembayaran atau payment method ya,
metode pembayaran atau payment method. Kemudian ada CTA button atau tombol CTA ya. Nah, setelah check out berarti kita ke mana? Transaksi ya. Transaksi. Oke. Kita ke transaksi. Nah, atau transaksi ya. Transaction atau transaksi. Nah, di proses transaksi ini kita hanya menginput nomornya, input nomor ya, kemudian jumlah totalnya berapa, kemudian ada tombol CTA ya, seperti itu. Nah, kita cek kembali transaction payment method sudah ya. Ini untuk transaksi. Oke. Sudah ya semuanya tuh. Mulai dari splash screen. Jadi rekan-rekan bikin splash screen seperti ini ya. Mana splash screen seperti ini ya. Kemudian ada onboard. Nanti rekan-rekan bikin onboardnya seperti ini. Onboard, di dalam onboard ada tombol CTA, link CTA, progress bar. Kemudian ada proses sign up ya, atau pendaftaran. Kemudian ada phone number, ada proses verification atau verifikasi di sini. Kemudian ada login ya, atau daftar ya, login. Kemudian mana lagi? Sudah ya, sepertinya sudah. Login. Kemudian ada home atau beranda. Setelah itu ada history ya, ada top up, kemudian check out dan transaction. Nah, ini sepertinya sudah mewakili semuanya ya. Untuk pengerjaan ini silakan rekan-rekan mahasiswa untuk mengecek kesesuaian yang sudah dibuat di user flow ini ya, dengan yang ada di sitemap ini ya, mulai dari splash screen sampai dengan transaction ya, seperti itu. Nah, mungkin untuk video tutorial mengenai pembuatan sitemap desain aplikasi saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Silahkan kelompoknya untuk dikerjakan, tapi jangan lupa untuk cek user flow-nya juga ya. Hanya itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.